Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan Juni kita belajar tema mengisi gereja kembali. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada edisi hari ini, Selasa 23 Juni tahun 2026 dengan subtema Gereja yang menarik banyak orang. Diambil bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ke-13. Karena itu kini mari bersama kita persiapkan diri untuk memasuki hadirat Allah dan sejenak kita mengarahkan hati, pikiran dan jiwa kita di dalam saat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita akan menerima kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita mengenalmu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan hormat, sembah, puji dan syukur kami karena sungguh kami merasakan perlindungan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini, kami pun bersekutu dengan penuh keselamatan dan sukacita. Sungguh kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu, sebab Engkau melimpahi kami dengan kebaikan dan kemurahan. Dan kini tiba saatnya bersama dengan segenap sahabat Petra, kami mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di sepanjang bulan Juni, kami ingin kembali mengisi gereja dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dan hari ini Engkau akan menunjukkan melalui pengalaman Pentakosta di hari kelahiran gereja-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati, menerangi pikiran, dan memampukan kami untuk dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Maka juga Engkau berbelas kasih, terlebih bagi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah, supaya hanya karena kemurahan-Mu, Engkau mampukan apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Bapa dosa kesalahan kami, dan kini bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini gereja yang menarik banyak orang. Bersama kita mendengarkan sabda Allah. Kisah Para Rasul, pasal kedua, ayat pertama sampai ke-13 di dalam satu judul perikop Pentakosta. Demikian sabda Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, diperkirakan ada sekitar 7.000 bahasa yang masih ada dan aktif digunakan di dunia ini. Dan Indonesia, bangsa kita sendiri, adalah negara kedua setelah Papua Nugini yang memiliki keragaman bahasa terbanyak. Lebih dari 700 bahasa masih digunakan oleh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 10% diantaranya ada pada bangsa kita. Sungguh bersyukur negara kita memiliki bahasa Indonesia sebagai pemersatu yang dipahami seluruh rakyat Indonesia. Meski demikian, kita semua tahu, jika kita datang, apalagi jika kita tinggal di satu daerah yang memiliki bahasa lokal, maka percakapan dan penerimaan warga akan jauh lebih mudah jika kita berkomunikasi dengan bahasa setempat. Maka demikian melalui firman Tuhan, dikisahkan ketika peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi. Alkitab mencatat bahwa saat itu di Yerusalem sedang pesta perayaan panen. Pentakosta
memang sejatinya adalah hari ucapan syukur atas panen raya. Selain itu, Pentakosta adalah juga peringatan turunnya 10 perintah Allah yang diterima Musa di Gunung Sinai. Ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi orang Yahudi. Karena itulah orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah saat itu berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Di saat itulah Roh Kudus turun dan membuat para murid berbicara dengan berbagai bahasa dan dipahami oleh orang-orang Yahudi di sana. Alkitab mencatat dalam peristiwa itu hingga ada 3.000 jiwa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Pentakosta dengan berbagai bahasa yang menjadi daya tarik gereja? Pertama, kita belajar melalui peristiwa Pentakosta, gereja yang menarik adalah gereja yang dipanggil untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bukan artinya berkompromi, tetapi berdiri di tengah lingkungan. Namun ketika kita menolak untuk menyesuaikan diri, itu bagaikan ikan yang ingin hidup di darat, mustahil untuk dilakukan. Karena itu gereja membuka diri, menyesuaikan dengan lingkungan tempat dirinya berada, tetapi tidak harus mengorbankan prinsip imannya. Tentu aneh, misalnya jika gereja justru menampilkan hingga menawarkan kemewahan, sementara banyak warga jemaat, bahkan lingkungan di sekitarnya masih tinggal di tempat yang kurang layak. Kedua, gereja yang menarik adalah gereja yang fokus pelayanannya pada komunitas lingkungan. Adakah pelayanan gereja pada masyarakat? Jika perusahaan saja punya tanggung jawab di bidang sosial yang sering disebut CSR, Corporate Social Responsibility, dengan berbagai program untuk kebaikan masyarakat umum, maka sudah seharusnya gereja pun yang dipanggil sebagai garam dan terang dunia juga punya church social responsibility melakukan hal yang sama. Gereja juga memiliki tanggung jawab sosial. Jangan sampai gereja hanya berusaha memperbesar dirinya sendiri bahkan tanpa rasa peduli. Tampaknya besar, tetapi ibarat justru badan yang semakin gemuk, susah bergerak, dan rentan penyakit. Menjadi pusat berkat, tetapi ironinya malah tidak pernah menyalurkan berkat. Maka itu adalah gereja yang mati, karena gereja adalah utusan, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja justru harus membawa dampak, itulah yang layak disebut gereja. Ketiga, gereja yang menarik adalah gereja yang memberitakan kabar baik. Ketika Yesus yang datang kepada orang berdosa, berita pertobatan dan pengampunan Allah, itu yang dinyatakan dan itu yang diteladankan dan diteruskan bagi gereja dalam memberitakan kabar baik. Dan kabar baik yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dalam wujud solidaritas untuk menjangkau mereka yang lemah, untuk memulihkan mereka yang terluka. Demikian pula gereja diutus untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang terluka dan lemah. Karya gereja adalah karya Kristus, karya solidaritas, berbela rasa, dan pemulihan, rekonsiliasi. Melalui karya tersebut, kabar keselamatan disampaikan dan hati mereka akan terbuka untuk menerima Injil. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, fakta Pentakosta adalah Roh Kudus membuat para murid berbicara dengan berbagai bahasa, dan bukan sebaliknya membuat orang memahami bahasa para murid.
Ini justru harus kita tegaskan, sebab bahasa yang diucapkan di hari Pentakosta bukanlah bahasa roh atau glosalali. Dan justru ini panggilan gereja. Yesus sendiri memberi teladan dengan aktif. Dia merendahkan diri, dia mendatangi orang berdosa, dia bahkan hadir dan makan bersama-sama orang berdosa. Yesus memang tidak turut melakukan dosa, tetapi berbela rasa solidaritas Allah melalui Kristus membuat manusia dipulihkan dan dilahirkan kembali. Karena itu, gereja pun harus memiliki keterbukaan, bukan lagi sikap eksklusif. Gereja harus merangkul, bukan malah menuding. Gereja harus lebih mengasihi, bukan takut serta mencurigai. Itulah seharusnya sikap kesaksian gereja yang menarik bagi mereka yang masih belum percaya. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema yang meneguhkan panggilan dan persekutuan kita untuk sungguh bersaksi, terbuka, untuk terlibat di dalam karya Allah, rekonsiliasi dan solidaritas. Maka mari kita hayati firman Tuhan hari ini. Kita renungkan sebuah pujian menghantarkan kita. Sungguh indah melayanimu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami bersuka cita atas sabdamu yang telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Maka biarlah sukacita ini menjadi nyata ketika sabdamu mengubah kami sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai gereja yang menarik, yang membawa karya pemulihan dan rekonsiliasi serta berbela rasa, bersolidaritas. Demikian juga bersama dengan doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam, juga jauhkan dari segala tindak-tindakan yang jahat. Maka urapilah para pemimpin bangsa kami, supaya mereka memiliki hikmat dan takut akan Tuhan. Mampukan kami bersama mewujudkan kerajaan Allah, supaya kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan surgawi nyata atas kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati juga gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Mampukan umat-Mu bertahan oleh karena kebenaran sabdamu terus bertumbuh, terus berakar hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya kesaksian dan pelayanan, supaya melalui karya jemaat-Mu lebih banyak orang terpanggil, percaya, dan mereka pun mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati juga Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, bersekutu, dan bertumbuh dalam kebenaran sabdamu.
Tuhan pun memelihara setiap pribadi yang terlibat. Tuhan pun menuntun Radio Petra untuk sungguh menjadi saluran berkat dan menyatakan kemuliaan Allah. Kami pun juga mengingat bagi segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates. Kami pun juga membawa serta jemaatmu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Pariyanti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumadi Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Suradi, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Ibu Surini Siksta, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine, Ibu Suharti Sukamto, Ibu Agnes, dan Ibu Esti Wiyatse. Juga kami berdoa bagi jemaat-jemaatmu dari berbagai gereja, Ibu Sukartina, Bapak Joko Sumaryono, Mas Dimas Pangestu, Ibu Nini Prayogo, Ibu Dinda Akyu Oktaviana, Bapak Heru Puspito, Mas Rio adik Ibu Endah, Mbak Ana Priyo, Mbak Vita, Mbak Gama, Bapak Paulus Bawule, Mbak Triana Setiarini, Bapak Sumarti KS, Bapak Purwoko, Bapak Suratijo, Ibu Dani Ismu, Bapak Condro, Ibu Sunarno, Bapak Adi Seputro, Bapak Ibu Sariman, Bapak Ibu Sunarman, Mbak Adelita, Bu Suyut, Bapak Joni Sianipar, Bapak Tuyatno, Bapak Aryo, Bapak Praptomo, Bapak Mulyadi, Bapak Edi Kris, Ibu Susilo, Ibu Haryono, Ibu Kusmanto, Ibu Rusmanto, Bapak Wartono Saputro, Ibu Rujito, Ibu Yunitasrip, Ibu Krisnatuti, Ibu Srini, Ibu Sudarsono, Ibu Legowo, Ibu Pardiah Tekno, Ibu Yuni, Bapak Sudiarto, Bapak Darmawan, Bapak Wardoyo, Bapak Daryanto, Bapak Supriyanto, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Gracia Filiria, Ibu Susi Indarwati, dan juga bagi segenap sahabat Petra mereka yang lemah dan sakit. Kami berharap pada belas kasih Tuhan untuk melawat tangan-Mu yang penuh kuasa, memulihkan, darah kudus-Mu menyucikan, sehingga bagi saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan anugerahkan kekuatan, penghiburan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami juga memohon penghiburan terkhusus keluarga yang berduka, keluarga almarhum Ibu Aris Al-Romlah Dumpas, keluarga Bapak Dwi Widoyoko, dan keluarga almarhum Bapak R. Subandrio. Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan, sebab kami percaya di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup, dan kami pasti akan dikumpulkan dan berjumpa kembali kepada mereka yang telah melewati maut,
Maka hiburkanlah supaya kami tidak larut dalam duka cita, tetapi kembali diteguhkan oleh pengharapan di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Pulihkan, lindungi dan peliharalah keluarga Bapak Trisandi, Ari Nugroho dan putra terkasih Mas Noel yang terpisah karena kepentingan untuk harus bekerja, tetapi Tuhan tetap memberkati, menuntun keluarga ini sekalipun tidak lagi bersama dengan ibunda terkasih yang telah meninggalkan keluarga. Kini kami juga berdoa bagi segenap usia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepantan Butat GKJ Palian, Pendeta Emeritus Sutikno dan Pendeta Filipus Hartono, dan segenap sahabat Petra yang berusia lanjut. Kami mohon Tuhan menopang hari-hari mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menaungi hari-hari mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Demikian juga kami menyerahkan keluarga kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan, tuntun dan terangi jalan kami dengan kebenaran sabdamu, supaya sungguh Tuhan Yesus hadir di tengah setiap keluarga, kami pun hidup dengan mencerminkan hadirat Kristus untuk saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Kami pun menyerahkan anak-anak kami yang belajar dan bekerja. Karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mampukan talenta mereka untuk terus berkembang, menjadi saluran berkat, dan melalui karya tangan anak-anak kami dalam belajar ataupun bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih mereka yang masih berjuang dengan pergumulan ekonomi, Tuhan tolong. Mereka yang masih bergumul dengan masalah keluarga, Tuhan ulurkan tangan-Mu, pulihkanlah mereka. Demikian juga dalam pergumulan menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan dan pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami menikmati kehidupan rumah tangga yang kudus, dipersatukan Allah, menjadi keluarga yang kekal, sejahtera, dan tidak terceraikan. Suami istri yang merindukan momongan, seturut rahmat, waktu, dan cara Tuhan, kiranya Tuhan karuniakan keturunan, supaya bukan hanya kami tetapi anak hingga cucu kami pun menjadi bagian atas karya rahmat keselamatan-Mu. Dengan demikian anak cucu kami pun berbakti, mengasihi, dan melayani Tuhan turun-temurun. Akhirnya kami pun membawa segenap pergumulan pribadi lepas pribadi yang tidak dapat kami ungkapkan. Ajari kami taat dan setia karena percaya bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang penuh kuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau Allah yang penuh kemurahan, dan Engkau mampu untuk turut bekerja hingga mendatangkan kebaikan. Dengan demikian setiap pergumulan menjadikan kami semakin kuat, semakin taat. Karena setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, bagian rancangan Tuhan untuk turut bekerja menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun atas setiap permohonan yang tidak Tuhan berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi terbaik melampaui apa yang kami pinta. Semata karena doa ini kami panjatkan,
bukan beralaskan amalan, kekuatan, dan kesalahan kami. Doa ini kami angkat oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Tuhan telah menerima, memberi yang terbaik. Maka kini bagian kita, karena tidak boleh berhenti di bibir dan di mulut, tetapi doa juga menjadikan kehidupan yang diubah semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari menyongsong pengutusan dan berkat. Sebuah pujian meneguhkan kita setia sampai akhir. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di ujung kebersamaan kita, melanjutkan ibadah sejati melalui kehidupan sehari-hari. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Mari kita tampilkan sebuah persekutuan yang menarik bagi banyak orang karena menampilkan belas kasih Kristus yang memulihkan dan berbela rasa. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 23 Juni tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga banyak atur tutur kata saya yang tidak menjadi perkenan. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.